Wanita ini baru saja pulang berjualan. Di bawah tangga, ia mendapati seorang nenek tergeletak tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, ia membawanya ke rumah sakit. Hasilnya, si nenek mengalami amnesia sementara. Awalnya wanita itu ingin pergi. Hidupnya sudah terlalu berat. Ayahnya baru meninggal, bisnis keluarganya bangkrut, uang asuransi dirampas ibu tirinya, dan adik laki-lakinya yang autis hilang entah kemana. Karena tak tega, akhirnya ia membawa si nenek pulang ke rumah sederhananya. Bahkan membelikan baju baru karena baju nenek itu lusuh dan bau. Hari-hari berikutnya, nenek itu bertingkah makin aneh. Makanan harus hangat, suka mengeluh, bahkan merusak tanaman tetangga. Sampai suatu malam, saat ia sedang menghitung hasil jualan, si nenek diam-diam memperhatikan. Dan disitulah memori nenek itu mulai kembali. Saat itu si nenek menelpon asistennya. Ia bilang, "Tunggu aku 5 hari, aku akan pulang." Keesokan harinya si gadis dapat jadwal wawancara kerja penting. Tapi saat ia siap berangkat, si nenek tiba-tiba mengeluh sakit perut. Dengan berat hati si gadis membatalkan wawancaranya. Dan kehilangan satu-satunya kesempatan keluar dari hidup yang suram. Pulang ke rumah, gadis itu menangis. Ia bilang menyesal pernah menolong si nenek. Tapi si nenek tahu, itu cuma luapan frustasi. Besoknya, si nenek hilang. Tak lama, datang seorang pria yang mengatakan jika si nenek meminta gadis itu untuk datang menemuinya. Tapi saat ia sampai di sana, ia kaget. Sebuah rumah besar dan mewah berdiri di hadapannya. Ternyata, si nenek yang ia rawat selama ini adalah orang kaya. Nenek itu mengajaknya untuk tinggal bersama. Sebagai balas budi, ia akan membantu mencari adik gadis itu dan akan mengerahkan semua stafnya menyisir seluruh kota. Gadis itu sempat menolak, tapi akhirnya menerima. Namun, saat akan masuk ke rumah, ia lebih terkejut lagi. Cucu si nenek ternyata adalah pria yang pernah bertengkar dengannya karena insiden tas tertukar. Tiap bertemu, keduanya pasti bertengkar. Si gadis pun memilih pergi. Tapi si nenek berkata, "Kalau kamu pergi, hubungan kita selesai. Aku tak bisa bantu cari adikmu." Demi adiknya, gadis itu kembali dan tinggal di rumah nenek itu, meski harus hidup serumah dengan pria menyebalkan. Dan yang paling mengejutkan, nenek itu adalah presidir perusahaan, tempat ia seharusnya wawancara kemarin. Kesempatan itu belum tertutup. Semuanya ternyata sudah dirancang si nenek sejak awal.